Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan bro saya, seorang advokat dan konsultan hukum di beberapa perusahaan asing. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Krishna Dwipayana. Beliau saya kenal beberapa tahun yang lalu. Pada hari ini kami akan membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ciptaker. Bagaimana efeknya ke depan terkait dengan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Karena berusaha ini banyak menangani perkara-perkara perselisihan perburuhan. Jadi hari ini saya mau menanyakan ke beliau bagaimana implikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang di Judicial Review tanggal 25 November 2021. Inilah dia bro saya, Marianus Ricardus Joka, SHMH. Selamat. Ini karena sudah lama gak ketemu jadi lupa-lupa nih. Selamat datang bro. Selamat datang ya, selamat sore juga. Gimana kabar bro? Kabar baik. Kabar baik ya. Sehat ya? Sehat. Kelihatan kita nih senada. Iya. Bro pakai jas, saya pakai jas. Iya, Tapi bro saya lihat lebih ganteng dari saya hari ini. Bisa aja. Iya. Dari mana tadi bro? Iya, saya kebetulan dari kampus tadi. Aha. Ya, sambil ngajar online tadi. Kemudian ke pengadilan sebentar. Ya, saya pikir kan jam 3 ya. Saya langsung ke sini. Oh siap. Ya, Pengadilan Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi. Oh siap. Iya. Ya terima kasih bro udah datang ke channel YouTube kita. Ya. Saya mau menggali terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bro kan banyak nangani perkara-perkara di hubungan industrial ya. Iya, betul. Nah, channel kita ini kan channel untuk mendidik. Betul. Selaku saya seorang advokat Betul. yang digelari sebagai officium nobile, Betul. pekerjaan yang mulia. Betul. Saya merasa punya kewajiban moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Iya. khususnya tentang peradaban hukum di Indonesia. Betul. Sehingga orang-orang di luar sana yang tidak mengerti hukum, dengan menonton channel ini, mereka melek hukum. Betul. Nah, makanya saya mengundang bro-bro ini, Betul. orang-orang yang mengerti hukum, pakar-pakar hukum, untuk mau berbagi ilmu. Berbagi ilmu terkait empirik bro menangani perkara. Ya, apa yang mau bro sampaikan di channel kita terkait dengan Undang-Undang Ciptaker? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Fernando sudah mengundang saya. Siap. Ya, dalam channel Fernando De Caprio. Ya, pada sore hari ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, dan saya merasa tujuan dari pembuatan channel ini ya dalam rangka untuk memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang lebih banyak, atau yang lebih intinya adalah mencerdaskan pengetahuan hukum bagi masyarakat kita. Ya, dari segala aspek hukum. Siap. Ya, saya kira ini luar biasa. Siap. Mudah-mudahan channel ini kalau yang tidak menonton ini orang yang tidak mau mengerti hukum. Oh siap. Ya, ini sangat disayangkan. Iya. Kalau tidak menonton channel ini ya. Iya. Karena di Indonesia saat ini memang masalah dengan adanya era keterbukaan. Iya. Ya,
masyarakat dituntut untuk harus memahami tentang hukum, sehingga tidak menyebabkan pelanggaran hukum. Siap. Ya, saya kira itu sebagai intermezzo. Kalau berkait dengan tema kita hari ini, saya kira betul implikasi dari putusan MK yang diajukan permohonan judicial review oleh masyarakat, ya, termasuk juga para advokat juga yang mengajukan permohonan itu pada tanggal 25 November ya, 25 November 2021. Betul-betul putusan itu menurut saya dari kacamata akademisi maupun sebagai advokat, saya melihat bahwa dari sisi akademisi memang kalau kita lihat dari persyaratan pembuatan undang-undang, dilihat dari kacamata penyusunan pembuatan undang-undang, itu memang tidak memenuhi jelas-jelas. Kalau kita lihat dari kacamata putusan MK itu memang jelas tidak memenuhi syarat formil. Makanya dari putusan itu telah menegaskan bahwa putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjanya atau biasa dikenal dengan Omnibus Law itu dinyatakan sebagai tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum secara formil. Secara formil, dan diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan revisi kepada pemerintah. Secara akademisi, saya melihat bahwa putusan ini setengah hati dari Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, kalau berdasarkan putusan hukum itu, syarat formilnya saja sudah tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan undang-undang, seharusnya itu harus dibatalkan termasuk aspek materialnya. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa Mahkamah Konstitusi itu memutuskan memberikan kesempatan lagi kepada pembuat undang-undang? Menurut undang-undang ini kan pemerintah dan DPR. Ya, diberikan waktu 2 tahun lagi untuk merevisi undang-undang itu. Nah, dari aspek materialnya, padahal jelas-jelas berdasarkan putusan hukum, ketika saat formilnya sudah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka otomatis secara materialnya juga otomatis dibatalkan. Nah, itu yang menjadi dengan adanya keputusan yang memberikan setengah hati seperti itu, secara formilnya diminta direvisi, tapi secara materialnya diberlakukan, bahkan hanya melarang kepada pemerintah untuk tidak membuat undang-undang turunannya. Undang-undang turunannya tidak boleh dibuat selama dalam waktu 2 tahun ini, sebelum ada revisi undang-undang itu. Yang kedua, ada putusan lagi yang menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 2 tahun ini pemerintah dan DPR tidak merevisi, maka otomatis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang yang lama itu akan diberlakukan kembali. Nah, ini pertanyaan saya nih, karena Bro kan ahli dalam sengketa perselisihan hubungan industrial ya. Ini gimana implikasinya setelah undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, dalam arti harus direvisi, kan begitu? Padahal undang-undang ini sudah berlaku hampir 1 tahun. Apakah ada perselisihan hubungan industrial yang Bro tangani menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Selama setahun ini, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tentang Cipta Kerja yang diberlakukan, itu kan meskipun awalnya pembuatan undang-undang terjadi pro kontra, tapi kan dipaksakan, dipaksakan oleh pemerintah untuk diberlakukan. Nah, di dalam pelaksanaan setiap hari selama 1 tahun ini dalam praktek di masyarakat, khusus dalam penyelesaian hubungan industrial, baik di Dinas Ketenagakerjaan melalui mediasi di lembaga mediasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, maupun di pengadilan hubungan industrial, itu terjadi proses penciptaan penderitaan, menciptakan ketidakadilan terhadap
hak-hak pekerja yang seharusnya menurut undang-undang yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003, hak-hak pekerja itu seharusnya bisa mendapatkan hak yang lebih besar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13. Tapi dengan undang-undang ini, semua hak-haknya itu dikebiri, dipotong hak-haknya, khususnya hak-hak akibat PHK. Nah, itu menciptakan penderitaan baru bagi pekerja-pekerja yang di PHK akibat pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Padahal seharusnya, saran saya seharusnya Undang-Undang Hubungan Industrial itu seharusnya dipisahkan dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Ciptaker. Iya, Undang-Undang Hubungan Industrial, Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dipisahkan dari undang-undang ini. Tidak boleh digabungkan dengan beberapa undang-undang di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, sehingga membuat kebingungan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha dalam hubungan industrial ini, sehingga menyebabkan hak-hak yang tadinya seharusnya di undang-undang yang lama itu lebih baik memberikan kesejahteraan bagi pekerja, khususnya hak-hak akibat PHK itu mereka lebih baik mendapatkan haknya akibat di PHK. Ternyata di undang-undang ini betul-betul merugikan mereka. Yang seperti apa merugikan itu, bro? Salah satu contohnya, misalnya di PHK. PHK di usia pensiun. Ya, di usia pensiun di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu tidak ada diberikan kompensasi bagi usia pensiun. Padahal di undang-undang yang lama, Undang-Undang 13 itu bagi mereka yang akibat PHK karena pensiun, itu diberikan haknya 2 kali dari ketentuan pasal 156. 156 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, undang-undang yang lama. 2 kali. Artinya misalnya katakanlah masa kerjanya 10 tahun. Nah, pesangonnya itu 9 bulan. Maksimal 9 bulan kalau undang-undang yang lama. Ya, pasal 156 ayat 2. Kemudian penghargaan masa kerjanya itu di pasal 156 ayat 3. Itu kalau 10 tahun masa kerja, dia akan mendapat kalau 2 kali. Berarti 2 kali 20. 2 kali 20. Iya. Yang pesangonnya 2 kali 9. Berarti 18. Iya. Nah, tinggal dikali gaji dia yang terakhir pada saat dia di PHK itu katakanlah 10 juta. Berarti 10 juta kali 18 bulan pesangon kali 20 bulan uang penghargaan masa kerja, ditambah lagi uang penggantian hak. Nah, sedangkan yang di sini dia tidak dapat. Waduh, kasihan sekali ya. Pesangon, iya. Cuma hanya uang penggantian hak. Penggantian hak. Apalagi ketika dia di PHK itu ada pelanggaran hukum yang terjadi yang dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan. Nah, dia tidak dapat apa-apa. Nah, di undang-undang yang lama, meskipun ada pelanggaran hukum, dia masih minimal dapat 1 kali, bukan 2 kali. Tapi di sini langsung tidak ada. Pesangon tidak dapat, kemudian uang penghargaan tidak dapat, sedangkan hanya dapat uang penggantian hak. Nah, ini kasus yang saya alami di wilayah Bekasi. Iya. Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Iya. Karena Pengadilan Hubungan Industrial itu kan satu provinsi, satu pengadilan hubungan industrial. Gimana ceritanya Cuma itu, satu. Ya, itu tadi. Jadi dia di PHK pada masa usia pensiun, kemudian dia melakukan pelanggaran hukum. Dia udah berapa lama dia hampir 27 tahun. Wow. Itu dia cuma hanya dapat uang penggantian hak. Sedangkan uang penggantian hak itu cuma haknya itu cuti yang belum diambil, cuti tahun yang belum diambil, cuma dapat uang transportasi untuk mencari pekerjaan yang baru kalau dia sudah di PHK. Itu saja didapat. Iya. Sedangkan pesangon seharusnya kalau menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 undang yang lama, dia minimal itu di atas 100 juta lebih. Iya. Dengan masa kerja yang 27 tahun tadi. Ya, kalau diperjuangkan, diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, katakanlah 2 kali pasal 156 tadi. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu. Tapi bro, katanya pemerintah membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk mengundang investor asing supaya masuk ke Indonesia. Ya, tujuannya agar juga membuka lapangan pekerjaan
Betul. Karena berdasarkan survei dari sisi ekspor industri pakaian jadi Indonesia, ya, bahwasanya Indonesia hanya bisa berkontribusi 1,93% terhadap total nilai ekspor pakaian jadi di dunia, ya, yang mencapai kira-kira 283 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam di tahun yang sama, di tahun 2013, mereka berkontribusi 4,38%, ya. Artinya mereka telah menyumbangkan 18 sampai 18,94% bahan jadi dunia. Ya, sementara Indonesia hanya mampu berkontribusi 1,93%. Ya. Yang membuat investor asing itu dikatakan malas masuk ke Indonesia karena output pekerja Indonesia itu kecil sekali katanya. Itu gimana menurut lo, bro? Sebenarnya begini, kalau kita lihat dari betul, kalau undang-undang cipta kerja itu atau omnibus law itu betul, kalau memang tujuan dari pembuat undang-undang itu untuk mengundang investor, itu baik, itu bagus sekali tujuan dari pembuat undang-undang itu atau tujuan dari pemerintah. Hanya menjadi problem, pertanyaannya, undang-undang cipta kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan itu jangan dimasukin dalam undang-undang cipta kerja. Dia harus dipisahkan. Karena kenapa? Ketika undang-undang cipta kerja itu dimasukin di dalam undang-undang omnibus law, undang-undang omnibus law. Nah, dengan tujuan untuk mengundang investor. Nah, berarti kan bertentangan dengan perlindungan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan tujuan dari pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, karena kan ketika investor datang dengan membuat undang-undang yang di mana hak-hak pekerjaannya dihapus, dikurangi, dikebiri, menciptakan peritaan baru, itu kan menjadikan konflik. Bagaimana investor mau bertahan hidup di Indonesia ketika undang-undang itu merugikan pekerja, karena pekerja akan melakukan unjuk rasa secara terus-menerus. Bagaimana tujuan investor itu bisa tercapai? Itu kan sama seperti kita menginjak rem, menancap gas, tapi di sisi lain kita merem. Nah, tidak akan tercapai. Tujuan undang-undang omnibus cipta kerja itu mendatangkan investor. Ya, makanya saran dari sisi akademisi sebaiknya undang-undang ketenagakerjaan itu harus dipisahkan dari undang-undang omnibus law. Ya, dia harus tersendiri sehingga ketika pemberlakuannya kalau memang tujuan untuk menarik investor itu undang-undang tersendiri dengan tidak digabungkan dengan undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang mengatur tentang masalah hubung industrial. Iya, karena kalau berkaitan hubung industrial pasti tidak mungkin, karena pasti pekerja kalau ketika hak-haknya itu diperlakukan sewenang-wenang, menciptakan rasa ketidakadilan, pasti mereka akan melakukan unjuk rasa, melakukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Kan pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan itu, seluruh pekerja untuk mendirikan organisasi serikat pekerja. Secara legal, mereka punya hak. Nah, memiliki hak itu. Nah, sekarang kalau investornya datang, setiap perusahaan yang baru itu mereka dirikan organisasi serikat pekerja. Kemudian hak-haknya di undang-undang omnibus law ini betul-betul menciptakan ketidakadilan bagi mereka. Mereka akan melakukan akan melakukan demo sebesar-besaran. Karena undang-undang inilah menciptakan pertentangan, konflik antara pekerja dan juga pengusaha yang datang menginvestasikan dananya di Indonesia. Nah, bagaimana itu bisa kondusif, menciptakan keharmonisan, menciptakan kemitraan antara pekerja dengan pengusaha kalau undang-undang ini tidak memberikan menciptakan keharmonisan antar kedua belah pihak. Iya. Bahkan menciptakan konflik. Bagaimana investor itu bisa bertahan di Indonesia? Bagaimana tujuan dari
investasi itu bisa tercapai sesuai dengan harapan pemerintah, Ya, sesuai dengan undang-undang Omnibus Law itu. Mhm. Iya. Makanya sebaiknya itu tidak boleh digabung dengan undang-undang Omnibus Law, Oke. undang tentang hubung industrial ini, sehingga tidak menciptakan konflik. Kalau masih berada di situ, itu mau sampai kapanpun juga tujuan dari undang-undang Omnibus Law itu menarik investasi. Dengan adanya demonstrasi masyarakat pekerja ini, saya kira mempengaruhi dengan undang-undang lain. Mhm. Misalnya undang-undang tentang pertanian, undang-undang tentang peternakan, Oke. yang semuanya diatur di dalam satu undang-undang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Ya, itu menjadi kendala saat ini. Nah, kalau tujuannya untuk meningkatkan pendapat atau per kapita peningkatan income untuk negara ini dengan menarik investor, itu bukan menempatkan undang-undang ketenaga kerjaan itu, undang-undang hubungan industrial itu dalam undang-undang itu. Itu yang jadi menurut saya itu yang keliru. Nah, penempatan itu. itu yang tadi kalau Bro bilang bahwasanya undang-undang ketenaga kerjaan itu harusnya tidak dimasukkan ya Iya. dalam lingkup dari undang-undang Omnibus Omnibus Law ya. Artinya Bro mengatakan bahwasanya adanya pembuatan undang-undang itu antara pembuatan sektor-sektor itu saling bertentangan gitu maksudnya Bro ya. Karena Bro bilang tadi harusnya jangan dimasukkan misalnya dalam undang-undang Omnibus Law itu pertanian kah, peternakan lingkungan undang-undang lingkungan. Iya. Sama Ciptaker begitu ya. Betul. Nah, di dalam undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu kan ada hampir berapa puluh undang-undang yang diatur digabung di dalam undang-undang itu. Nah, undang-undang tentang lingkungan juga diatur di situ. Undang-undang tentang pertanian juga diatur di situ. Undang-undang tentang peternakan juga diatur di situ. Banyak sekali undang-undang yang diatur di situ selain undang-undang tentang hubungan industrial. Berarti ada pertentangan norma dong di situ ya? Di Indonesia, di undang-undang penyusunan pembuatan undang-undang kita, undang-undang 12 tadi, 2011. 2011 itu tidak pernah mengatur tentang dalam satu undang-undang itu mengatur dari seluruh sektor. Ya, jadi kalau Tidak ada ketentuan itu. Ya, Dan itu merupakan hal yang baru. Itu kalau nggak salah itu Indonesia ini membuat undang-undang meniru dari undang-undang dari Amerika. ya. Undang-undang Omnibus Law itu. Ya. Iya. Dan kita belum ada peraturan perundang di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu yang menyatakan bahwa satu undang-undang itu ada satu buat undang-undang, tapi di dalam satu undang-undang itu ada puluhan undang-undang lainnya dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam bidang. Misalnya pertanian juga diatur dalam undang-undang Omnibus Law. Peternakan juga diatur dalam undang-undang. Perikanan juga diatur di situ. Undang-undang tentang lingkungan juga di situ. Undang-undang segala macam undang-undang diatur di situ. Bahkan mencabut hampir ratusan undang-undang yang lama yang sudah berlaku kemudian dimasukin dalam undang-undang itu. Nah, akhirnya sekarang bagaimana itu bisa berlaku secara kondusif untuk semua undang-undang itu yang tergabung dalam undang-undang Omnibus Law itu, kalau undang-undang ketenagakerjaan ini dengan yang pemikiran yang saling bertentangan antara satu undang-undang yang khususnya undang-undang ketenagakerjaan ini kelihatannya bertentangan dengan undang-undang yang lain, norma-norma yang lain. Oke, kalau masalah norma, saya mengutip apa yang dikatakan Bro tadi kan bilang bahwasanya undang-undangnya satu dengan yang lain tuh saling bertentangan normanya. Betul. Kalau kata Hans Kelsen dalam bukunya Allgemeine der Normen, dia bilang seperti ini ya. Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor. Wenn das, was die eine als Gesetz mit dem, was die andere als Gesetz unvereinbar ist und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Normenwender oder
Teilweise die Verletzung der anderen involviert. Ya, kira-kira dia bilang begini, konflik antar dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel atau tidak cocok, sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Ya, jadi seperti kata Bro tadi itu, kalau misalnya di Undang-Undang Ciptaker disatukan dengan undang-undang yang lain, itu bisa bertentangan norma itu, sehingga nggak tahu nanti efektivitasnya seperti apa. Begitu menurut kata Hans Kelsen, gitu Bro. Betul, saya kira benar itu. Itu pendapat dari para pemikir dari Hans Kelsen tadi, para ahli hukum pada zaman itu. Saya kira itu masih sangat relevan dengan ketentuan undang-undang Omnibus Law itu. Iya. Maksudnya relevan apa? Maksudnya relevan dalam arti begini. Bahwasanya itu bertentangan. Iya, relevan, ya? Karena sekarang bagaimana kita memperlakukan undang-undang lingkungan? Bagaimana kita bisa memperlakukan undang-undang tentang perikanan? Bagaimana kita bisa memperlakukan undang-undang tentang peternakan misalnya? Sedangkan undang-undang Cipta Kerja itu sendiri, undang-undang hubung industrial yang digabung dalam satu undang-undang namanya Undang-Undang Omnibus Law itu, yang nomor 11 tahun 2007, bisa diberlakukan, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan rem, merem, mengendalikan norma-norma hukum yang lain, pemberlakuan dari undang-undang yang lain. Nah, salah satu contohnya dengan judicial review kemarin, dengan adanya pembuatan undang-undang itu yang tidak sesuai dengan syarat formil tadi, maka bagaimana yang lain bisa diberlakukan? Iya. Sekarang mereka juga bingung. Undang-undang misalnya para penggiat atau orang-orang pebisnis, para pengusaha di bidang perikanan. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law itu, secara formilnya, pembuatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka otomatis undang-undang tentang perikanan itu juga tidak bisa diberlakukan saat ini. Undang-undang tentang peternakan tidak bisa diberlakukan saat ini. Undang-undang ketenagakerjaan juga tidak bisa diberlakukan saat ini. Iya. Jadi seluruh undang-undang yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law itu seharusnya itu tidak bisa diberlakukan saat ini. Karena dianggap pembuatan dan penyusunan itu saling bertentangan ya dengan undang-undang yang ada. Iya. Itu yang menjadi intinya, sehingga menurut saya sebaiknya tidak perlu diberlakukan. Karena saling bertentangan antara norma yang satu dan norma yang lain. Jadi bukan berarti putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi itu malah salah ya? Harusnya dibatalkan gitu. Seharusnya dibatalkan. Karena syarat formilnya itu syarat materi itu sebelum diperiksa seharusnya, apalagi Bro ini juga kan advokat, seorang ahli, seorang advokat juga, seorang akademisi juga. Saya kira pemahamannya sama, bahwa jika putusan pengadilan itu setelah syarat formilnya itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, secara normanya itu bertentangan dengan norma yang lain, otomatis kan secara materinya itu sebenarnya tidak bisa diberlakukan. Tidak bisa diberlakukan. Iya, memang kalau dalam pembuatan undang-undang itu harusnya legal formal in concentro itu mencari kebenaran material. Betul. Ya. Kalau misalnya legal formalnya tidak dijalankan dengan baik, itu berarti kebenaran materialnya sudah berantakan. Kan begitu? Betul. Nah, itu yang tadi Bro bilang bahwasanya harusnya undang-undang Ciptaker itu salah satu ya, karena Bro konsentrasi di masalah ketenagakerjaan. Harusnya jangan disatukan dalam satu undang-undang Omnibus Law itu ya. Dengan undang-undang yang lain. Dengan undang-undang yang lain. Karena itu bisa berakibat kepada persepsi yang
saling bertentangan juga. Di satu sisi seperti kata Bro tadi, pemerintah mengharapkan maksudnya investor Iya, ke Indonesia betul. supaya makin banyak lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, di satu sisi undang-undang itu membuat para pekerja dikebiri, begitu ya Bro ya? Iya, artinya hak-haknya betul-betul terhapus dari Hmm. undang-undang yang lama. Ya, mengurangi haknya, Mengurangi hak ya? mengurangi haknya. Ya, menurut saya sih itu menciptakan penderitaan baru dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Ya, seharusnya dia mendapatkan haknya di undang-undang yang lama itu lebih baik. Dengan undang-undang Omnibus Law itu, khususnya undang-undang Cipta Kerja itu hak-haknya hampir 50% dipotong. Tapi katanya Bro, kalau nggak dibuat begitu, investor akan lari ke Vietnam karena udah banyak. Salah satu perusahaan, kalau saya nggak salah, itu perusahaan sepatu ya, Nike. Iya. Nike pindah ke Vietnam dikarenakan tadi tuh terlalu banyaknya undang-undang yang menghalangi investor untuk masuk ke Indonesia. Bahkan kalau di komparasi antara pekerja Indonesia dengan Vietnam, outputnya tuh jauh sekali. Sementara kita terlalu banyak undang-undang yang membuat investor tuh bilang, wah ini bahaya seperti ini. Saya masukkan dana, tapi saya malah ini dikekang dalam hal meminta output kepada pekerja saya. Ini kan kalau saya tidak salah, pemerintah membuat ini juga dikarenakan masuknya investor China ke Indonesia. Semakin banyaknya kan begitu. Betul. Yang mana mereka membawa pekerja-pekerja mereka, Betul. ya kan? Sementara yang dibawa itu sendiri pun banyak pekerja-pekerja buruh kan begitu. Harusnya kan tidak boleh kan? Pekerja kasar ya. Pekerja kasar. Ya. Padahal di Indonesia banyak seperti itu. Banyak. Nah, tapi Pengangguran malah. Pengangguran. Hmm. Tapi katanya pekerjaan kasar itu sendiri pun yang dari China itu dibandingkan pekerja kasar Indonesia tidak bisa bersaing itu. Gimana pendapat Bro? Iya, seharusnya begini. Kalau memang pemerintah itu tujuannya untuk menarik investasi di Indonesia, kemudian para investor itu merasa bahwa keberadaan mereka di Indonesia seperti perusahaan Nike tadi merasa bahwa Indonesia ini mungkin dari segi keamanan dari aspek undang-undangnya itu tidak memberikan keadaan yang kondusif dari aspek keamanannya, kemudian dari situasi politiknya, ya, kemudian dari undang-undang itu sendiri memang terlalu memberikan ruang bagi pekerja, ya, untuk misalnya undang-undang tentang Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang organisasi serikat pekerja yang memberikan hak bagi pekerja untuk melakukan unjuk rasa ketika mereka merasa bahwa perusahaan itu telah melakukan pelanggaran hukum. Kemudian mereka melakukan penuntutan terhadap hak-haknya tidak ditanggapi misalnya, tidak ditanggapi secara baik. Nah, kemudian mereka berpindah ke negara lain. Oke. Nah, memang kita harus akui seharusnya pemerintah harus menciptakan SDM pendidikan yang baik di Indonesia. Nah, itu dia. Nah, kesulitan kita di Indonesia ini kan para pekerja kita itu hampir 60-70% itu kan pendidikannya itu sangat rendah. Oke. Ya, SDM-nya itu sangat rendah. Nah, sehingga pemerintah mau tidak mau mengikut campur. Oke. Membuat undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Misalnya upah. Ya, upah minimum provinsi. Setiap tahun itu kan pemerintah gubernur membuat penetapan upah minimum provinsi DKI. Oke. Ya, dan ada kenaikan terus. Nah, padahal tujuan dari penetapan upah itu sendiri, UMP. UMP itu sendiri sebenarnya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja akibat pekerja sendiri tidak mampu secara SDM-nya untuk bernegosiasi tawar-menawar dengan
mengenai upah, mengenai gajinya dengan pengusaha. Oke. Karena SDM-nya sangat rendah. Iya, iya. Pengetahuan tentang regulasi undang-undang ketenagakerjaan dia tidak paham. Hak-haknya dia yang diatur dalam undang-undang itu seperti apa dia tidak paham. Sehingga dia itu ya tidak bisa punya nilai tawar di mata pengusaha. Makanya pemerintah mau tidak mau ikut terlibat menetapkan upah setiap tahun itu memberikan kenaikan setiap gubernur seluruh Indonesia. Nah, itu dalam rangka untuk melakukan intervensi. Nah, intervensi atau ikut campurnya pemerintah di dalam undang-undang itu, penetapan upah itu menyebabkan pengusaha itu merasa alergi. Karena ketika mereka tidak mengikuti, tidak memberlakukan upah yang ditetapkan oleh upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setiap tahun itu kan pasti timbul konflik. Nah, pekerja kita kan tidak bisa bernegosiasi. Musyawarahnya itu sulit sekali. Karena SDM kita sangat rendah. Rendah ya. Pekerjaannya itu. Hampir semua pabrik, industri, itu pekerja-pekerja yang sektor formal maupun informal itu rata-rata SDM-nya sangat rendah. Kecuali yang formal ya. Yang formal kayak di sektor perbankan, ya sektor perhotelan. Nah, itu biasanya pekerja-pekerja yang SDM-nya cukup baik. Ya. Tapi bagaimana dengan di sektor manufaktur? Misalnya di pabrik tekstil, pabrik sepatu, ya. Itu kan pekerja-pekerja rata-rata tamat SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana mereka bisa punya nilai tawar untuk bernegosiasi dengan pengusaha secara musyawarah, melakukan upaya negosiasi secara baik, padahal mereka sendiri tidak paham hak-hak hukum, aturan-aturan hukum, hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban mereka di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Satu bukan hanya tidak paham terhadap hukum itu sendiri, bro. Iya. Satu karena mereka pun gini, mohon maaf ya. Iya. Output pekerjaan mereka tuh tidak bisa seperti yang diharapkan oleh pengusaha. Etos kerjanya Sehingga rendah. Mereka tidak punya nilai tawar terhadap pengusaha. Makanya sebenarnya pemerintah sudah melindungi terhadap etos kerja mereka yang rendah pun pemerintah sudah memberikan perlindungan seperti kata Bro tadi, selalu merevisi UMP setiap tahunnya. Ya. Kan begitu, Bro. Betul. Jadi sebenarnya ini yang harus dikaji ulang ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang direvisi itu ya. Karena dalam pembuatan undang-undang harusnya pemerintah itu ada yang namanya kajian akademis. Betul. Pemerintah harus mengundang para akademisi dan dia akan mengundang juga para pelaku usaha dan juga pekerja itu sendiri. Betul. Agar apa yang diharapkan oleh Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tentang hierarki perundang-undangan itu bisa tercapai ya. Bisa tercapai. Supaya tidak seperti sekarang ya. Betul. Adanya pertentangan dan sehingga MK mengatakan agar pemerintah merevisi dan tidak membuat peraturan pemerintah turunannya. Ya. Itu Betul. kan luar biasa itu ya. Iya. Bahaya sekali. Jadi selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ya kan. Betul. Ini kan sebenarnya ini membuat ketidakjelasan kepada investor. Betul. Juga kepada para pekerja. Gitu ya, Bro ya? Iya. Bahkan sekarang ini selama 2 tahun ini para pekerja menginginkan supaya dalam proses sengketa perselisihan baik di gugatan di pengadilan hukum industrial maupun sengketa di luar pengadilan, misalnya di kantor dinas ketenagakerjaan, itu di antara dua pihak ini pengusaha maunya memberlakukan undang-undang cipta kerja dengan hak-haknya mengurangi haknya, artinya merugikanlah pekerja. Sedangkan pekerja dengan adanya situasi 2 tahun ini yang revisi ini, pekerja memaksakan diri bahwa pengadilan, majelis hakim harus memberlakukan undang-undang 13/2003. Karena itu dianggap menguntungkan mereka. Nah, ini kan menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam praktek sehari-hari, dalam proses peradilan. Ya, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Khususnya di bidang ketenagakerjaan. Begitupun di bidang lain. Misalnya sengketa di bidang perikanan, sengketa di bidang pertanian, antara masyarakat dengan para pengusaha. Nah, ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah,
Di sisi lain pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap diberlakukan, tetapi diberikan revisi. Nah, kesimpulan yang ditarik oleh kedua belah pihak ini antara pekerja dan pengusaha, masing-masing berusaha mempertahankan, memperlakukan undang-undang yang lama karena menguntungkan mereka dan dianggap lebih baik memberikan perlindungan terhadap pekerja. Di sisi lain, pengusaha berusaha untuk supaya mereka tidak terlalu merugikan, menciptakan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pekerja akibat di PHK. Nah, itu yang akhirnya bagi lembaga peradilan sekarang bingung ya, yang mana dilaksanakan, mana yang mau dipakai ini. Ya. Nah, makanya lembaga hukum misalnya Mahkamah Agung minimal harus membuatkan surat edaran. Iya, membuat surat edaran kepada lembaga peradilan di bawahnya, di bawah Mahkamah Agung ini, supaya mana yang diberlakukan, sehingga ada kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, kemudian para pengacara, advokat, sehingga ada kepastian mana yang dengan adanya putusan MK ini mana yang pasti, yang mau dijalankan. Kan ini kan 2 tahun ini kan waktunya cukup panjang. Dan ini setiap hari pasti terjadi sengketa, konflik. Betul. Pasti terjadi konflik. Iya. Nah, kembali masalah kenapa etos kerja kita di Indonesia ini lemah, itu kekurangannya karena pendidikan SDM kita sangat rendah. Makanya kembali ke pemerintah, coba menaikkanlah dana pendidikan bagi SDM kita khususnya bagi masyarakat Indonesia. Menciptakan pendidikan lebih tinggi, sehingga etos kerja bagi pekerjanya ya mungkin bisa bersaing dengan pekerja di negara lain. Iya. Sekarang kalau pendidikan kita rendah, kita tidak pernah belajar tentang bagaimana meningkatkan produktivitas manajemen, kemudian produktivitas perusahaan, kemudian bagaimana menciptakan pendapatan. Itu kan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bidang pendidikan. Nah, kalau pendidikan cuma SD sampai SMA, nah saya kira ya wajar saja kalau etos kerjanya rendah. Karena ininya nggak jalan. Sulit sekali untuk mengangkat itu. Itu yang jadi problem. Nah, itulah tadi sudah disampaikan oleh bro saya ya. Beliau saya kenal banyak menangani kasus-kasus perburuhan ya. Kalau ada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang mungkin karyawan atau buruh atau pekerja di sektor manapun itu mau membutuhkan bantuan dari bro saya ini, silakan ya nanti bikin komennya, karena beliau memang spesialisasi menangani kasus-kasus perburuhan. Jadi biasanya pada sesi-sesi sebelumnya saya menyarankan kepada para penonton kalau membutuhkan jasa lawyer bidang apapun, saya memperkenalkan. Nah, inilah kalau membutuhkan untuk kasus perburuhan, ini bro saya ya. Boleh nanti di kolom komen silakan biar saya apakan nomor HP beliau, sehingga kalau Anda membutuhkan jasa hukum tidak perlu repot-repot ke sana kemari mencari lawyer yang expert di bidang hubungan industrial. Oke, bro, apa yang bisa bro sampaikan mungkin terkait dengan perselisihan yang dimana pemerintah MK sudah mengatakan untuk direvisi. Maksud saya, mungkin bro bisa mengasih masukan kepada pemerintah. Apa yang harus dilakukan ke depan selaku bro juga sebagai akademisi? Ya, saya pikir yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama menciptakan dulu pendidikan bagi masyarakat lebih baik. Kalau SDM masyarakat kita baik, maka etos kerjanya pasti meningkat. Ya, dan ketika pengusaha membuat undang-undang untuk menarik investor, ketika kita sudah siap SDM-nya pekerja kita, saya kira sangat sesuai.
Apa tujuannya investor datang, kemudian SDM kita, pekerja kita sudah siap, maka bisa terserap ketenagakerjaan dan produktivitas di perusahaan-perusahaan itu akan meningkat. Oke. Ya, itu yang paling pertama, SDM-nya ditingkatkan. Yang kedua, dalam pembuatan undang-undang, sebaiknya pemerintah harus betul-betul memahami betul tentang bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Ya, karena itu menjadi pedoman kita. Syarat formilnya itu harus dipenuhi. Nah, baru bicara tentang masalah syarat materialnya. Nah, kemudian juga harus melibatkan semua pihak dalam pembuatan penyusunan undang-undang itu. Khususnya pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang itu. Dalam pelaksanaan nanti yang terkait. Sehingga mereka tidak kebingungan. Bahkan mereka diberikan leluasa untuk mengkritisi, memberikan masukan terhadap undang-undang itu. Sehingga ketika pelaksanaan undang-undang itu diberlakukan di masyarakat, itu betul-betul tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat dari segala macam sektor itu. Nah, ini kan menjadi problem. Nah, pelajaran sangat berharga dari pembuatan undang-undang Omnibus Law itu adalah pelajaran sangat berharga bagi kita semua. Baik pemerintah, DPR maupun masyarakat, ya, maupun aparat penegak hukum. Jadi kita harus betul-betul memahami betul sebagai para, khususnya pemerintah maupun DPR, betul-betul harus memahami betul para ahli hukum. Saya kira pemerintah punya ahli-ahli hukumnya luar biasa. Ya, saya kira mohon ketentuan undang tentang peraturan perundang-undangan itu harus betul menjadi pedoman. Pedoman bagi pembuatan undang di semua undang-undang. Ya, tidak hanya undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law itu merupakan pelajaran sangat berharga buat kita semua. Saya kira itu. Bro ya, itulah masukan dari bro saya, Marianus ya. Bagaimana pemerintah harus mengambil sikap yang tegas sehingga apa yang diharapkan pemerintah juga untuk mengundang investor masuk ke dalam negeri untuk mensejahterakan rakyat ya juga bisa dinikmatin oleh rakyat dengan pendidikan ditingkatkan seperti kata bro saya Marianus ya. Nah, di akhir sesi saya membagikan quote saya sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri saya hari ini, narasumber saya. Narasumber saya membawakan terkait dengan pekerja buruh ya, dikaitkan dengan undang-undang Ciptaker. Quote kita bilang begini, jika seseorang bekerja hanya sebatas kebutuhannya, dia seorang budak. Jika seseorang bekerja melebihi kebutuhannya, dia seorang yang bebas. Ya, jadi kalau Anda di luar sana tidak mau dikatakan budak, ya, bekerjalah Anda lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, etos kerja Anda harus Anda tingkatkan sehingga Anda menjadi seorang yang bebas. Itu aja bro. Thank you sudah berkenan hadir. Tetap jaga kesehatan. Amin. Ya. Mungkin di lain waktu gua minta lu lagi mengisi podcast saya. Siap. Dengan topik-topik yang berbeda. Siap. Supaya masyarakat di luar sana bisa tercerahkan oleh masukan dari bro sebagai dosen di Universitas Krishna Dwi Payana. Siap. Oke, thank you bro. Terima kasih ya. Thank you bro. Ya, siap. Thank you.